Salam tiga jari, Persatuan Indonesia. Salam keadilan tanpa batas, Progan bersedia melayani. Pengurus harian Dewan Pimpinan Pusat Pro Gerakan Nasional telah melaporkan beberapa oknum polisi aktif ke Divpropam Mabes Polri. Oknum-oknum tersebut adalah George George, Ahmad Otniel. Mereka bertugas di Polsek Kecamatan Likupang Timur, Kabupaten Minahasa Utara, Provinsi Sulawesi Utara. Adapun beberapa rentetan peristiwa yang telah terjadi di TKP di Tanah Negara, Perkebunan 36 dan Blok 4 di Kecamatan Likupang Timur, Desa Kalinaon, Marinsau, dan Pulisan, di mana oknum polisi ini datang ke tempat kediaman warga yang sedang mencari makan di Tanah Negara. Mereka datang membawa pistol dengan baju dinas, ya. Pernah juga membawa tentara. Secara tidak langsung mereka sudah mengintimidasi, telah menakut-nakutin masyarakat. Memang benar masyarakat menjadi takut gelisah, tidak bisa tidur, ya. Karena hampir setiap hari mereka terancam, ya, oleh perilaku oknum polisi yang tidak profesional. Mereka juga membawa preman, ya, premanisme. Datang dengan samurai, tumbak, pedang. Samurai berwarna putih panjang 1 meter disandra di leher korban, suami istri. Lalu korban jatuh pingsan tidak sadarkan diri dan hampir mati. Sampai hari ini mengalami jantungan, trauma, ya. Kasus ini sudah dilaporkan ke Polsek Likupang Timur, namun tidak diproses, ya. Kami tidak tahu apa sebenarnya sampai kasus ini tidak diproses, ya. Malah bukti surat laporan itu dihilangkan oleh penyidiknya, ya. Namanya Bram Boyo, ya. Yang bersangkutan sekarang sudah kena kode etik, ya. Ya, mudah-mudahan dicopot saja karena meresahkan masyarakat. Dan korban tidak tinggal diam. Mereka tetap berusaha mencari keadilan, ya. Sudah berbagai cara ditempuh mereka. Namun pada akhirnya tanggal 27 Oktober 2023 mereka bertemu dengan saya. Mereka meminta bantu untuk mendampingi mereka. Lalu saya tanyakan semua apa jeritan tangisan, apa masalahnya. Mereka ceritakan semua, sehingga kami Dewan Pimpinan Pusat Pro Gerakan Nasional melaporkan kasus ini ke Divpropam Mabes Polri, ya, ke Komisi 3 DPR RI, ke Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, ke Kepala Staf Presiden, bahkan ke Presiden, ya. Jadi dari pihak Divpropam Mabes Polri sudah mengirim SP 2HP kepada Progan, ya, dan juga mengirim surat rujukan dari Divpropam Polri ke Propam Polda Sulut. Kami juga telah mendapat surat SP 2HP dari Propam Polda Sulut, ya. Saya sudah beberapa kali teleponan dengan namanya Pak Kamarudin, salah satu penyidik Propam Polda Sulut.
Beliau menyampaikan bahwa sudah ditemukan etiknya, sudah kita tindaki, ya. Ada 5 orang yang terlibat, yaitu George, Otniel, Ahmad, Kapolsek, dan Bramboyo. Kapolsek terlibat dalam kasus penyerangan di Blok 4. Ya, mereka datang 2 mobil, lalu dengan membawa pedang, tombak, dan parang, mereka memotong seng yang baru, ya, seng baru dibeli sudah dipotong mereka, tidak sempat dipakai, ya, mengundang masyarakat baku bunuh, ya. Lalu dalam orasi mereka itu tiba-tiba ada patroli datang, ya. Di situ ada Kapolsek dan anggota lainnya. Jadi menurut kami itu sudah diskenario, sudah diatur. Ya, sudah diatur. Apabila terjadi ini mereka sudah ada di situ. Namun saya melihat sementara pelaku melakukan pengerusakan, pengancaman, rombongan Kapolsek datang masuk ke rumah warga, membentak-bentak warga, bukannya menangkap para pelaku, tapi menantang, membentak-bentak masyarakat. Nah, disinilah kelihatan bahwa skenario mereka sukses hari itu. Saya tidak tahu kenapa mereka seperti itu, apakah dibayar oleh pihak PTPN, ya, apa dibayar oleh pihak pelaku masyarakat atas nama Wildad Kabahi, ya. Karena Wildad Kabahi sempat menyampaikan di pertemuan di Kecamatan Likupang di kantor bahwa uang saya sudah habis buat bayar Polres, bayar Polda, ya, begitu. Banyak saksi camat pun mendengar itu. Nah, itu mungkin sampai saat ini mereka tidak bisa menahan pelaku. Tapi kalian penegak hukum, kami juga program penegak hukum. Oleh sebab itu, surat terbuka ini saya tujukan kepada Bapak Kapolda baru, Kapolda Sulawesi Utara, Irjen Pol Yudiawan, yang baru dilantik Kapolri pada tanggal 4 Januari. Saya menyampaikan kepada Bapak Kapolda bahwa kami Pro-Gerakan Nasional telah terima surat dari Istana, dari Presiden melalui Kementerian Sekretaris Negara, menyampaikan bahwa surat yang sama telah dikirim ke Polda Sulawesi Utara, ya, untuk meminta Polda Sulawesi Utara menyelesaikan kasus ini. Dan perlu Bapak Kapolda ketahui bahwa ada tindakan anggota Bapak di Polsek maupun di Polres yang tidak kooperatif. Kenapa sampai detik ini tidak ada penetapan tersangka? Ya, karena pelaku sudah menyogok, menyuap anggota Bapak. Ya. Nah, suap itu gratifikasi pidana murni, ya. Sudah banyak bukti. Menteri Pertanian aja menyogok ketua KPK, sudah dijebloskan kok. Sudah dipenjara. Lalu ini kenapa tidak? Apa bedanya Pak Kapolda? Dan jika sampai selesai Pilpres tidak ada penetapan tersangka, maka masyarakat akan datang ke kantor Kapolda untuk menepui Bapak langsung dan memberikan surat rujukan dari Istana, surat rujukan dari Divpropam Polri, ya, kepada Bapak agar Bapak tahu apa yang dilakukan anak buah di Polsek maupun di Polres, karena mereka gagal menjalankan program presisi Kapolri, melakukan perbuatan yang tidak menyenangkan, menakut-nakutin, mengintimidasi rakyat, ya. Oleh sebab itu Bapak Kapolda,